Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di sebuah masa di mana kita akan saling bercerita tentang apa-apa yang ada di dunia. Di sini gue mau berbagi cerita horor saat gue magang. Terima kasih telah bersedia membacakan cerita gue yang agak sedikit panjang ini. Maaf apabila ceritanya berantakan, semoga bisa mengisi malam Jumat para penonton setia TNM. Awal dari seluruh kegiatan kesialan yang menimpa gue kali ini adalah bermula dari gue yang mulai memasuki semester 6, yang mana sedang rempong-rempongnya mikirin tempat di mana gue bakalan magang nanti. Gak bohong, gue emang gak tahu apa-apa karena selama kuliah pun sekitar 2 tahunan gue online gara-gara corona. Pusing, tinggal pusing. Akhirnya kampus gue menginformasikan terkait program baru namanya Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau biasa disebut Magang MBKM. Mungkin di beberapa kampus atau universitas yang sudah menerapkan program ini, gue nggak tahu kebijakan tiap kampus atau universitas yang melakukan program ini sama atau enggak. Tapi di kampus gue nantinya akan ada bimbingan atau semacam pembekalan selama sebulan dan kemudian magang selama kurang lebih 4 bulan. Lama. Memang jadwal pembekalan juga sangat padat, juga padat banget sampai hari Sabtu pun ada kelas, dan kelasnya itu dari pagi sampai sore, bahkan ada yang sampai malam. Tapi enaknya mahasiswa cuma perlu mengisi form pendaftaran berikut, menginput berkas yang diperlukan via Google Form, pemberkasan dan lain sebagainya kampus yang ngurus. Jadi kalau lulus program sesuai ketentuan dan syarat, tinggal ikutin aja arahan dari pihak kampus atau pihak kepanitiaan magang MBKM ini. Iya, pakai seleksi. Kuotanya sekitar 165 orang. Terbilang banyak dengan jumlah satu angkatan gue yang banyaknya 275 orang kalau nggak salah. Mahasiswa pada saat mengisi form pendaftaran diminta memilih 3 tempat magang yang sudah bermitra dengan kampus. Nah, yang nyeleksi ini pihak kampus. Jadi yang biasanya kelompok magang orang-orangnya yang klop sama kita, ini enggak, random lah pokoknya. Gue lulus dari ketiga tempat magang yang gue pilih. Gue lulus di pilihan kedua, yaitu di salah satu taman nasional yang lumayan terkenal di pulau tempat gue tinggal. Seneng dong. Udah antusias banget karena gue bakalan keluar kota sama kelompok magang yang gak gue kenal satu orang pun. Di tempat magang ini gue berempat doang, satu kelompok, dan cewek semua. Ahai, pokoknya sama selain keluarga lah. Seneng banget, udah mulai ngelis barang-barang yang bakalan gue bawa nantinya, bahkan sampai beli beberapa barang yang penting dan sekiranya pasti gue gunakan di sana. Udah mulai ngerancang mau ngapain aja selama magang, udah survei juga tempat wisata di sana. Pokoknya gue sesenang itu. Sampai pada 10 hari menjelang keberangkatan, dosen pembimbing gue ngechat gue. Kaget dong, soalnya tiap gue chat nanya-nanya tentang magang nggak pernah direspon. Dan dari chat tersebut yang lumayan panjang juga, singkatnya gue dipindah tempatkan. Iya, sekali lagi gue dipindah tempatkan dengan alasan yang menurut gue sangat konyol. Karena gue bisa bahasa Inggris, ya kalau mau jujur nih ya, gue juga masih nyambi belajar-belajar, bukan yang jago banget gitu. Alasan lain juga, di kampus gue itu minat bahasa Inggrisnya dikit banget. Gue yang merupakan salah satu pengurus English Club juga memperkuat bahwa gue harus banget pindah. Gak bisa nolak juga, soalnya dekan yang nunjuk langsung. Soalnya abis gue nolak dekannya, langsung ngechat dia. Sedih banget deh, gue sampai nangis seharian. Mana waktu itu gue sama temen gue lagi ada matkul online di coffee shop, ceritanya mau cari suasana baru gitu. Alamat diliatin orang gara-gara merah, lagi di kafe nangis. Terima tidak terima, pindahlah gue ke tempat magang yang baru ini sama satu lagi mahasiswa yang bernasib sial sama kayak gue, dan untungnya gue kenal. Sebut aja Z. Gue nggak seantusias hari kemarin, jelas, tapi seenggaknya gue ada teman. Tempat magang gue yang sekarang ini merupakan PT Konsultan Internasional yang mengerjakan proyek antara government Indonesia dan government Amerika. Ya sebenarnya lebih keren sih, cuma mungkin gue saat itu nggak tahu apa-apa, jadi terkesan membingungkan untuk diri gue. Jadinya gue ngerasa enggan gitu. FYI, tempat magang gue yang sekarang ini sebenarnya tidak mewajibkan mahasiswa magangnya untuk menginap. Tapi demi alasan efisiensi waktu, karena rumah gue lumayan jauh dan jalur menuju kantor ini adalah jalur yang sering macet, kami pun mengajukan diri untuk menginap di kantor tiap hari kerja dan pulang pada saat libur, dan diizinkan. Gangguan 1, gue sama Z akhirnya menginap di hari kedua magang. Kantornya memiliki suasana rumah karena pada dasarnya memang rumah yang dijadikan kantor. Terbilang gede dengan 2 lantai, letaknya berada di komplek perumahan elit yang rata-rata dijadikan kantor semua. Fasilitasnya nyaman, ada AC dan wifi yang bikin mahasiswa macam kami ini betah banget. Jika dibandingkan teman-teman lain yang magangnya di lapangan, tempat magang kami termasuk tempat yang terbilang enak, ya walaupun malam rada krik-krik karena sepi. Waktu itu kami datang malam hari selepas isya. Lagi asik-asik ngobrol, lampu mati. Tapi cuma di kantor gua aja. Tetangga kantor gua pada nyala pas gua cek. Kita berdua panik. Mana cewek berdua kagak ngerti listrik-listrikan. Setelah lama nelpon sana sini, ternyata saklarnya turun. Perkiraan masalah sih mungkin kebanyakan alat elektronik yang kita nyalakan, terutama lampu kristal gede di ruang tamu itu. Akhirnya kita matiin beberapa dan beres. Lega.
Capek berkeringat naik turun lantai 1 dan 2. Setelah melakukan pengecekan, istirahatlah kami di ruang tengah. Ruang tengah ini ada meja panjang yang diisi banyak kursi, semacam meja buat rapat gitulah. Di ujung dekat tembok itu ada layar proyektor dan gue duduk di kursi kedua dari layar proyektor ini. Waktu itu gue asik main game sama anak-anak sekuat. Lagi heboh-hebohnya ada putih-putih nih lewat bawah meja menuju ke arah dapur. Intermezzo sedikit, di kantor gue ada satu kucing putih yang sering dikasih makan sama admin kantor dan biasa memang mondar-mandir di dalam kantor. Sering dipanggil Emeng. Gue sebenarnya ngelihat sekilas saja karena lagi fokus main game. Dengan refleks gue panggil tuh kucing, "Hai Meng." Tapi mata masih fokus ke layar HP. Kebiasaan si Meng ini kalau dipanggil orang pasti dia ngeong. Nah kali ini nggak ada balasan apa-apa. Gue iseng manggil lagi, tapi kali ini gue noleh. Dan yang gue lihat bukan Emeng si kucing putih kantor, melainkan sebuah sosok yang lagi mengintip ke arah gue. Gue awalnya mikir kalau gue salah lihat, soalnya mata gue nggak jelas penglihatannya karena habis ngeliat layar HP yang lumayan terang. Gue sampai ngefokusin penglihatan dan sosok ini malah kayak orang ketahuan ngintip, kayak mundur ke belakang gitu, sampailah menghilang di balik pintu. Cepat banget. Gue kaget, refleks teriak dong, "Astagfirullah!" kencang banget dan tak lupa membalikan wajah ke arah semula. Temen gue yang duduk di sebelah gue kaget juga, tapi lebih kebingung. Z nanya ke gue, "Kenapa? Ada apa?" Gue cuma bisa ngebales geleng sambil bilang, "Enggak apa-apa." Apa yang gue lihat adalah sebuah wajah yang tampak setengah gelap, entah karena ketutupan rambut atau emang begitu, gue gak terlalu jelas ngelihatnya. Jari tangannya panjang dan kurus sama gelapnya. Kenapa pas lewat putih tapi yang gue lihat malah gelap, lebih ke warna hitam? Ya gak tahu. Kejadian ini terjadi saat hari ketiga magang. Waktu itu kami difasilitasi kamar untuk menginap. Ada 2 pilihan kamar, satu di lantai bawah di belakang dan satunya lagi di lantai 2. Sebenarnya lantai 2 ini untuk ruang kerja orang kantor, cuma waktu kami magang, mereka masih tahap perekrutan. Ibu admin, Ibu D, menyarankan pakaian diletakkan di lantai 2 dikarenakan terdapat lemari berikut 2 buah meja rias. Ingat kembali, ini perumahan yang dijadikan kantor. Akhirnya untuk efisiensi waktu dan tenaga, kami memutuskan untuk menginap di lantai 2 ini. Tiap jam 10 atau jam 11, kami sudah berada di lantai 2 seusai merancang program magang. Teman gue si Z tidur duluan karena kami berdua setelah merapikan kamar. Gue yang belum mengantuk memutuskan untuk main game di luar kamar. Selain karena ribut, gue juga sekalian ngecas. Di dalam kamar nggak ada colokan sama sekali. Kalau di luar ada satu untuk printer, kemudian satu lagi di bawah ada di bawah AC. Nah di bawah AC ini ada jendelanya, sekitar 3 jendela gitu. Baru pas di bawah jendela ini ada satu colokan. Gue duduk di lantai sambil ngecas HP, sambil main game. Lagi asik main game, sambil ngobrol santai, tiba-tiba gue denger suara air keran nyala dari arah belakang. Kedengeran sih dari arah WC dekat dapur ya. Tapi gue gak berani ngecek. Untuk menghilangkan pemikiran negatif gue, akhirnya gue tanya sama anak squad, di kota gue tinggal, hujan gak ya? Di Bekasi hujan ya? Yang mana sangat membingungkan mereka karena pada saat itu lagi panas-panasnya. Mana ada hujan? Nggak hujan kok. Akhirnya bukannya hilang pemikiran negatif, gue malah makin overthinking. Alhasil setelah 1 match selesai, tak lama setelah obrolan tersebut, gue memutuskan untuk masuk kamar dan tidur. Masih di hari yang sama, ternyata nggak semudah itu buat terlelap. Akhirnya menjelang jam 1:30 malam, gue baru terlelap setelah bolak-balik scroll Instagram dan nonton YouTube. Apesnya, tiba-tiba gue kebangun. Cahaya remang-remang dari luar yang biasanya nembus ventilasi kamar kayak ketutup setengah gitu. Gue gak ambil pusing dan malah mau ngelanjutin tidur. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang nubruk badan gue keras banget. Gue yang kaget banget sampai kesentak gitu dan berakhir gak bisa ngegerakin badan. Untungnya mata gue bisa ketutup dan gue gak berani ngebuka. Yang nubruk gue gak tahu apa ini, malah kayak nempel dan meluk tangan sama badan gue sebelah kiri sampai kerasa panas gitu. Seluruh badan merinding dan kaku banget. Akhirnya gue berusaha ngelawan buat gerakin badan sambil baca doa dalam hati. Dan itu kayak lama banget nempelnya dan gue sampai capek buat ngegerakin badan gue dan tetap gak bisa gerak. Sampai akhirnya gue bisa ngegerakin tangan kiri gue setelah tidak terasa panas lagi, dari atas perut ke samping. Paling enggak kena badan temen gue yang lagi tidur di sebelah kiri gue, terus berharap doi bangun. Dan ya, gue jatuhin tangan gue ke lengan si Z sekuat tenaga. FYI pas gue ngejatuhin tangan ke kiri itu, gue gak nyentuh sesuatu yang solid sama sekali. Walaupun masih kerasa dipeluk, yang mana hal ini ngebikin gue takut. Dan sayangnya si Z tidak terbangun. Mau nangis banget. Tapi untungnya badan gue mulai meringan dan bisa digerakin lagi. Gue refleks ngucap Alhamdulillah.
dalam hati ketika meringkuk meluk diri gue sendiri dengan mata terpejam, yang berlanjut memaki-maki apapun makhluk yang memeluk gue tadi. Dari beberapa kejadian di hari pertama, gue belum cerita sama si Z. Sebenarnya gue mau cerita pas Sabtu atau Minggu pas nggak di kantor, tapi apalah daya mulut gue gatal banget pengen cerita, dan ya akhirnya gue cerita juga setelah kejadian ini pas siangnya. Ternyata Z merasakan hal yang sama, tapi doi nggak separah gue, masih di gitaran suara-suara sama merinding nggak jelas doang, yang mana sebenarnya patut disyukuri. Gue bukan orang yang agamis, jarang ngaji, sholat juga kadang bolong-bolong. Berbanding terbalik dengan si Z, yang awalnya gue mikir pasti gue sering diganggu karena iman gue lemah. Akhirnya gue memutuskan untuk berusaha menyempatkan sholat 5 waktu dan ngaji, yang mana sebuah kemajuan bagus buat diri gue, man. Tiap tidur gue juga muter Al-Quran 30 juz dari YouTube sampai pagi, sampai gue kebangun di mana langit udah terang pokoknya. Sampai suatu saat udah memasuki minggu kedua magang kalau nggak salah, gue waktu itu tidur di kamar yang sama. Seperti biasa, gue muter Al-Quran 30 juz dari YouTube sampai gue ketiduran. Setelah kejadian yang gue dipeluk itu, sebenarnya gue udah nggak pernah diganggu sampai parah banget. Paling suara-suara nggak jelas yang masih bisa diplesetin. Oh mungkin tikus. Sama pintu kebuka tutup sendiri yang masih bisa diplesetin. Oh angin itu. Gak peduli sih, tidak masuk akal apapun itu. Hingga hari itu gue kembali terbangun. Anehnya gue gak denger sama sekali suara Al-Quran 30 juz dari HP gue. Oh iya, positive thinking aja, HP gue mati habis baterai. Yang mana sangatlah tidak mungkin karena gue selalu nge-charge sebelum tidur, paling gak keisi 70% atau mati ketekan atau ketimpa. Jadi gak kedengeran. Sampai sesuatu yang bikin gue gak bisa mikir positif lagi adalah jempol kaki kiri gue ada yang genggam. Rasanya hangat kayak udah digenggam lama. Kalian pernah nggak dipegang jarinya sama bayi? Nah itu yang gue rasain. Tapi ini di jempol kaki doang. Gak mungkin juga teman sebelah gue yang megang, kan tangannya nggak kecil. Gue refleks tarik kaki gue perlahan saat sadar kalau ini udah nggak beres lagi. Tapi ditahan woi. Langsung deg-degan merinding, sama pengen nangis banget. Akhirnya nggak pakai lama karena berasa ngerinya, gue tarik lagi kaki gue tapi dengan sekuat tenaga, kayak disentak gitu. Akhirnya kelepas juga. Gue langsung berbalik ke arah kanan sambil mengumpat kejadian tadi. Tapi kali ini gak ada acara nge-freeze walaupun gue gak berani buka mata. Gue gak bisa tidur sebenarnya, tapi gue pasain merem sampai mata gue pedes karena paginya harus bangun awal buat presentasi. Kejadian lainnya masih ada dan terjadi di lantai 2 ini juga. Waktu itu di kantor gue habis beli furniture baru kayak meja, kursi, tirai, dan lain sebagainya. Gue yang lagi asik main game di lantai bawah harus pindah ke lantai atas karena temen gue yang kelihatan capek banget dan pengen istirahat. Pokoknya si Z masuk kamar langsung tidur. Gue yang ngerasa nanggung karena berada di pertengahan match, akhirnya memutuskan untuk bermain di luar kamar, tapi masih di lantai yang sama. Waktu itu furniture yang baru datang ini masih belum diberesin dan masih diletakin di luar ruang kerja. Gue tariklah itu kursi kantor yang baru ke bawah AC deket colokan. Duduklah gue sambil main game waktu itu. Lagi asik main game sambil nyender, tiba-tiba ada yang narik kursinya sampai ke belakang. Gue hampir kejengkang malah. Untung aja gue refleks menggapai teralis jendela. Gue pikir si Z iseng, yang mana sangatlah tidak mungkin mengingat sifat Z kalem. Dan dia sudah tidur. Gue noleh ke belakang gue dan iya, kosong besti. Gue langsung masuk ke kamar, bodo amat, match lagi seru-serunya. Thermo hand sanitizer. Jadi untuk kejadian ini sebenarnya gak terlalu serem, cuma bikin kaget aja. Mana kejadian 3 kali pas siang-siang pula. Nah di kantor gue punya termometer yang sekalian hand sanitizer gitu. Kelengkapan protokol kesehatan ini dipasang pas deket pintu masuk. Kejadian yang pertama waktu itu gue sama si Z diajak diskusi gitulah sama Pak T kan, tentang apapun yang berkaitan sama magang serta minat studi. Lagi seru-serunya ngobrol, tiba-tiba ini thermo hand sanitizer bunyi sendiri kayak tit, normal temperatur. Alah, padahal nggak ada orang lewat. Gue sama si Z cengok. Terus Pak T dengan santainya ngomong, ada yang lewat itu, sambil ketawa. Lah kita rada ngeri jadinya. Walau begitu kita ikut hahi juga. Kejadian kedua lumayan lama setelah kejadian pertama, mungkin di minggu keempat atau kelima gitu. Waktu itu seperti biasa, gue sama Z duduk di meja diskusi, cuma duduk aja sambil ngantuk-ngantuk kurang tidur. Tiba-tiba hal yang sama terjadi lagi. Thermo hand sanitizer-nya bunyi. Kali ini kami cuma bisa tatap-tatapan doang sambil cengar-cengir. Kejadian ketiga, waktu itu gue sama Z mau balik ke rumah masing-masing karena tiap balik kami memang mencabut semua peralatan listrik yang ada kecuali kulkas sama dispenser. Alhasil nih thermo hand sanitizer kita cabut juga ya kan. Udah kecabut. Kabelnya si Z diletakkanlah di kepala nih thermo hand sanitizernya kayak ngegantung gitu kan. Tiba-tiba ini thermo hand sanitizer bunyi lagi. Sama kayak kemarin, dah lah kami langsung cepet-cepet ngangkut tas sama helm keluar, habis itu buru-buru cabut.
Kalau ini sebenarnya bisa dimaklumi sih, mungkin emang alatnya aja yang lagi error, kita juga nggak tahu. Kalau lu pengen ngirimin email, bisa dikirimkan ke tnmofficials@gmail.com. Tapi gua rasa itu dulu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Novel Somat sama gue Andri sekian dan terima kasih semuanya, selamat malam, bye bye.